action. Selamat sore Pak, boleh tahu namanya Pak? Apa Anto? Bapak Anto. Ya. Pak Anto tahu gak sih Pak, apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual. Kalau setahu saya penyakit menular seksual itu ya sering bergonta-ganti pasangan. Dan kalau berhubungan tidak memakai alat pengaman itu pun juga kalau pakai, maksudnya gini, tidak pakai alat pengaman kalau bukan pasangan kita. Mungkin ya namanya orang Jajan ya Pak? jajan juga mungkin nggak bisa juga atau apa ya. Itu juga godaan kan seperti itu. Kalau nggak kuat godaannya juga bisa terjerumus seperti itu. Bener, itu Pak. mungkin itu ya penyakit apa seksual menular. Terus apa? Itu benar Pak, itu buat cara mencegahnya. Nah, penyakit menular seksual sendiri tuh dikategorikan jadi beberapa penyakit Pak. Ada mungkin yang Bapak tahu HIV atau AIDS Pak? Kalau HIV AIDS juga itu hampir sama ya Mas. Tapi kalau untuk yang laki-laki juga mungkin situ pernah tahu apa yang namanya apa itu namanya apa? Gonorrhea, Pak? Bukan apa ya? Ojo singo. Raja Singa. Oh, iya. Raja Singa. Dan kebetulan aku punya teman itu Mas, pernah juga apa ya punya penyakit seperti itu. Cuman sebelum sampai terlanjur ulangi udah saya tak kasih tahu untuk berhenti dari dunia seperti itu dan suruh berobat ya memang namanya pergaulan bebas. Akhirnya dianya juga tewasnya juga pakai penyakit seperti itu. Raja Singa. Bahaya itu Raja Singa. Iya benar Pak. Jadi penyakit menular seksual itu kan ditularkan lewat air liur, jarum suntik, Bisa. terus lewat itu sendiri ya Pak, buat berhubungan itu sendiri ya. Nah, faktanya itu anak-anak usia 14 sampai 19 yang udah berhubungan seperti itu Pak, 40%-nya paling nggak udah terkena penyakit menular seksual itu sendiri Pak. Dari mulai umur 14 sampai 19 tahun. Nah, terus biasanya paling rame itu yang HPV, Human Papillomavirus. Nah, itu Pak. tapi kalau masih usia-usia dini mungkin belum bisa dideteksi kali ya. Mungkin belum Pak, apalagi mereka kan juga jarang ya Pak berpikir seperti itu Pak. Nah biasanya kan yang udah pubertas gitu Pak. Juga mungkin kalau sudah umur di atas 30 yang menginjak 40 kan karena daya tahan tubuh seseorang kan sudah menurun kan. Ya, benar. Mungkin dari situ sudah bisa dilihat mungkin ada benarnya itu juga. Bisa Pak. Ya, siap. Nah, ini kita ada selebaran Pak buat Siap. Bapak. Ini buat kenangan kita Pak. Ini buat lebih lengkapnya di sini Pak. Oke. Siap. Siap. Terima kasih Pak Anto. Sukses. Apa Siap. yang menjadi cita-citanya terkabul. Amin. Lanjut. Terima kasih Pak Anto. Yes. Mari Pak. Nah, selamat sore Pak. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Ari. Nah, Pak Ari tahu nggak kalau di usia 14 sampai 19 tahun itu 40% dari perempuan yang melakukan hubungan seksual itu terkena salah satu penyakit dari penyakit menular seksual. Ya, belum gitu tahu banget, tapi paling tahunya cuma HIV atau AIDS. Oh, berarti paling nggak PMS tuh sudah ada gambarnya ya Pak? Tentang HIV atau AIDS. Nah, sebenarnya penyakit menular seksual itu sebuah penyakit yang ditularkan lewat air liur, terus saat berhubungan seksual, dan semacamnya seperti itu Pak. Nah, itu nggak cuma tentang HIV dan AIDS, bisa juga gonorrea, kemudian ada virus HPV, terus habis itu penularannya itu ya seperti tadi kontak dengan korban lewat jarum suntik ataupun hubungan seksual. Nah, untuk menjaga supaya tidak terkena penyakit menular seksual itu Pak, bisa juga diedukasikan ke anak-anaknya supaya nggak jajan sembarangan atau bermain ya sesuai standarnya aja. Nah, ini kita kasih selebaran Pak buat lebih lanjut gambaran tentang penyakit menular seksual. Bisa nanti dibaca juga sebagai kenang-kenangan Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sore Kak, dengan Kak siapa Kak? Ray. Oke, Kak Ray. Kak Ray sebelumnya tahu nggak soal PMS? PMS tahu. Apa ya Kak? Itu tuh kayak datang bulan gitu ya, atau misalkan kayak bulan untuk was-was gitu. Bukan Kak, yang mau kita bicarain PMS itu penyakit menular seksual Kak. Asyik. Oke, sebelumnya Kak Ray tahu apa soal penyakit menular seksual Kak? Ya kayak HIV AIDS gitu kan. HIV AIDS terus apa gitu ya punya banyak. Oke, jadi dari hasil riset kelompok kami, nah ternyata PMS penyakit menular seksual itu nggak cuma HIV/AIDS, tapi juga ada herpes, gonorea, dan juga termasuk HIV/AIDS. Nah, apalagi kan kita generasi muda Indonesia gini kan harus terhindar ya dari HIV/AIDS, kan juga itu mematikan ya itu ya virusnya. Nah, jadi kita tuh berkesimpulan kalau penularannya itu bisa dari paling umum itu disebabkan hubungan seksual yang sembarangan, misalnya kayak
jajan sembarangan, terus kadang kalau berhubungan seksual nggak pakai pengaman, misal kondom misalnya. Nah, juga kadang bisa juga pakai jarum suntik yang sembarangan. Nah, dari itu kan akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi generasi muda, harus bisa menjaga diri, Kak. Oke. Jadi ada yang mau ditanyain, Kak? Oke, siap. Nih buat kakak. Oh iya. Oke. Jadi nanti misalnya bisa baca-baca buat referensi. Oke. Makasih ya, Kak. Oke, tinggi. Sore, Kak. Dengan Kak siapa ya, Kak? Faisal. Oke, Kak Faisal. Nah, sebelumnya Kak Faisal, apa yang Kak Faisal tahu soal penyakit menular seksual, Kak? Belum tahu sih, Mas. Oke, nah jadi penyakit menular seksual itu kayak HIV/AIDS, terus gonorea, herpes. Nah, dari kelompok kami kita itu dapat berkesimpulan kalau penularannya itu bisa disebabkan oleh hubungan seksual yang sembarangan, Kak. Terus juga berhubungan seks dengan seorang yang terinfeksi penyakit menular seksual merupakan salah satu cara utama penularan. Nah, terus juga bahkan penggunaan jarum suntik yang sembarangan itu juga menjadi salah satu media penularan utama dalam penyebaran penyakit menular seksual, Kak. Nah, apalagi kan kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia ini kan kita harus menjaga diri ya, Kak. Nah, kita bisa menjaga diri dari agar tidak tertular dari PMS itu dengan cara tidak jajan sembarangan, terus kalau misalnya berhubungan seksual gitu kita pakai pengaman dan yang seperti segitunya. Oke. Jadi ada pertanyaan nggak, Kak? Gak ada sih. Oke. Makasih ya, Kak. Nah, ini juga buat kakak ini dari kami. Makasih, Mas. Makasih, Kak. Siang dengan siapa nih? Dengan Pak Bambang. Siang Pak Bambang. Jadi Pak Bambang sebelumnya udah tahu tentang PMS itu apa? Tahu. Ini kan PMS kan untuk nganu itu toh. Apa toh singkatannya PMS itu? Penyakit menular seksual. Ya, sebenarnya penyakit menular seksual. Ya, tahu. Bisa dijelasin singkatnya aja Tentang pengertiannya dulu. oh, penyakit yang menular seksual. Penyakit seksual itu kalau kita tidak berhubungan itu tidak akan kena penyakit itu secara tidak langsung. Satu yang punya penyakit menular itu biasanya berhubungan banyak berkali-kali dengan bermacam-macam orang. Biasanya nanti timbul penyakit karena semua orang kan mesti ada pembawa penyakit. Satu itu, dua kebersihan. Oke, jadi Pak D sudah mengenal apa itu PMS ternyata. Nah, faktanya ya Pak D, itu kebanyakan wanita umur 14 sampai 19 tuh udah pernah melakukan hubungan seksual kebanyakan ya. Nah, itu juga udah pernah minimal sudah terkena satu lah penyakit. Itu ada HPV Pak D. Jadi HPV itu penyakit yang nyerang di permukaan kulit dan juga di bagian intim. Ya, Dia juga menjadi faktor utama tentang kanker serviks. ya, Yang di wanita kan bahaya tuh Pak D. ya. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat lebih membantu masyarakat sini mengenai penyakit menular seksual ini. Ya, betul. Itu. Tapi juga kalau kita itu juga pengaruh juga kalau kita mau pergi berobat periksa di rumah sakit itu harus rumah sakit yang benar-benar steril dari alat-alatnya, karena alat-alat suntiknya itu bisa menularkan juga gitu. Baik. Jadi memang semua rumah sakit memang harus diwajibkan steril ya. Ya, gitu. Oke, cukup sekian dulu Pak D. Terima kasih. Sama. Jadi ini buat Pak D, buat brosurnya nih bisa disimpan buat orang-orang rumah. Oke. Biar Makasih ya. Iya. Ini saya terima. Nanti semoga bermanfaat. Makasih. Makasih Pak D. Oke, sama-sama. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Jerry, Oke, Jerry sekarang kelas berapa? 7 SMP. Oke, sebelumnya Jerry pernah tahu nggak apa itu PMS atau penyakit menular seksual? Belum tahu sih. Oke, jadi PMS atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan saat orang-orang melakukan aktivitas seksual. Nah, bisa disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, tahu nggak contoh-contoh penyakit menular seksual ini? Nggak tahu sih.
Oke, jadi salah satu contohnya adalah HPV, yang mana penyakit ini menginfeksi bagian kulit, bisa di kaki ataupun tangan. Nah, HPV ini juga menjadi faktor utama penyebab kanker serviks, yang mana penyakit ini berbahaya bagi wanita. Nah, ini ada fakta nih share, bahwa 40% wanita, hingga kebanyakan wanita usia 14-19 tahun pernah berhubungan seksual dan paling tidak mempunyai satu penyakit menular seksual. Ya contohnya tadi bisa HPV. Nah, selain itu ada cara penularan juga. Menurut kamu, selain berhubungan seksual, ada lagi nggak cara penularannya yang lain? Nggak tahu sih. Oke, nggak tahu. Jadi bisa dengan berbagi jarum suntik. Apalagi jika jarum suntik itu bekas orang yang mengalami penyakit PMS, bisa HPV ataupun HIV yang lain-lain ya. Nah, sekian. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Jadi sudah paham? Sudah. Oke, jadi ini brosur ini bisa disimpan buat Jerry, buat pembelajaran kedepannya. Oke. Ini sih kak, kak bisa minta waktu sebentar buat nanyanya soal PMS. Ini kan ada tugas sekolah, jadi bisa minta waktu sebentar buat nanya-nanya soal PMS. Jadi dengan kakak siapa? Nirum. Oke, perkenalkan kak, saya Kelrik Tandoarko. Ini ada tugas di sekolah ya. Kakak tahu nggak apa itu PMS? Nggak tahu ya. Jadi PMS adalah penyakit kategori penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual kak. PMS sendiri dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen seperti bakteri, virus, parasit atau jamur. Ya. Ini ada banner buat kita baca kak. Makasih atas waktunya ya kak. Mari. Jadi perkenalan, nama saya Kelrik. Dengan bapak siapa? Aziz. Bapak tahu nggak sih apa itu PMS? Tahu bapak? Menstruasi mas? Oh bukan pak. Jadi PMS sendiri adalah kategori penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Oh iya. Iya. PMS dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen seperti bakteri, virus, parasit ataupun jamur pak. Iya. Penyakit menular seks ya? Iya. Benar. Ya makasih atas waktunya pak ya. Mari. Oh pak, ini sih pak. Ini juga saya lupa tadi mau kasih ini bapak. Oh ya. Di sana saya ingin bertanya dari pengetahuannya bapak, apa itu PMS? Apa? PMS. Saya tahu. Jadi PMS singkatan dari penyakit menular seksual adalah penyakit yang disebabkan karena orang melakukan hubungan seksual pada orang yang sudah tertular penyakit menular seksual itu. Penyakit menular seksual ini ada beberapa jenis. Jadi bukan hanya HIV dan AIDS saja, ada juga gonorea, chlamydia, sifilis, herpes genital, dan trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini juga bisa dicegah dengan cara melakukan pelindungan dalam melakukan hubungan seksual tersebut, dan juga jangan jajan sembarangan. Ini kenang-kenangan dari kami. Mohon maaf jika lecek ya Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Permisi, saya boleh meminta waktu Anda sebentar? Ini untuk tugas sekolah. Jadi, selamat sore, nama saya Steven. Saya ingin bertanya, dari sepengetahuannya Bapak, PMS itu apa? PMS? Iya, PMS. Siapa ya? Kurang tahu kalau Pak. Oh, jadi PMS yang disingkat dari penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan dari orang melakukan hubungan seks pada orang yang tertular. Penyakit menular seksual ini ada jenis-jenisnya. Jadi tidak selain HIV dan AIDS, ada juga gonorea, chlamydia, sifilis, herpes, dan trichomoniasis. Cara mencegah PMS ini yang bersingkat dari penyakit menular seksual adalah menggunakan pelindungan saat melakukan hubungan seksual tersebut, dan jangan
memakan makanan orang lain, dan jangan juga jajan sembarangan. Ini ada kenang-kenangan dari kami. Terima kasih. Oke, baik, selamat sore. Boleh kenalan ini dengan siapa? Nathan. Nathan. Oke, Nathan tahu apa itu PMS? Tidak tahu. Jadi PMS itu adalah penyakit menular seksual. Itu penyakit yang seringkali dialami oleh wanita berkisar antara umur 14 tahun sampai 19 tahun. Yaitu faktor terjadinya PMS atau penularan PMS itu pertama yaitu melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Jadi kalau kita seringkali berhubungan seksual tanpa pengaman atau mungkin berganti-ganti pasangan, kita akan kena PMS. Terus yang berikutnya yaitu menggunakan jarum suntik bergantian. Jadi kalau menggunakan jarum suntik ini bergantian sama seseorang yang pernah terjangkit PMS, maka kita juga akan terkena PMS. Jadi ini adalah kami akan bagikan ini kepada saudara Nathan biar Nathan bisa membacanya di rumah, biar bisa pahami. Yang ini akan menjadi pegangan atau mungkin sebagai bukti atau sebagai pelajaran juga, biar Nathan kalau di mana bisa tidur atau sebelum makan atau mungkin sebelum melakukan aktivitas Nathan bisa membaca ini, biar ini menjadi motivasi atau mungkin sebagai arahan buat Nathan supaya Nathan bisa belajar lagi lebih banyak apa itu PMS. Sekian dan terima kasih. Oke, dengan Kak siapa? Angela. Kak Angela tahu nggak apa itu PMS atau penyakit menular seksual? Jadi penyakit menular seksual adalah penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Nah, penyakitnya itu bisa disebabkan oleh bakteri atau virus. 40% wanita di usia 14-19 tahun yang pernah berhubungan seksual paling tidak punya satu penyakit menular, yaitu HIV.